Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan kimia ya. Setelah melihat beberapa refleksi dari siswa, yaitu kebanyakan banyak kesalahan atau kebingungan ketika menuliskan reaksi sel ya, dan juga diagram sel. Ya. Sebenarnya gampang. Caranya yaitu kalau misalkan ada soal seperti ini, kita menentukan diagram sel, harga potensial sel, dan reaksi sel itu seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu mana katoda dan mana yang anoda. Cirinya, kalau katoda itu lebih positif atau lebih besar ya. Kalau anoda itu cirinya lebih kecil atau lebih minus ya. Tapi karena di sini sama-sama positif, kita tentukan saja mana yang lebih kecil. Berarti lebih kecil yang mana? Yang Cu. Dan yang gede yang mana? Yang Ag ya. Setelah kita tahu, maka kita masukkan ke dalam notasi sel atau diagram sel. Di mana diagram sel ini adalah anoda dulu baru katoda. Ya. Anoda dulu baru katoda. AD, kakak. Anoda, katoda. Nah, dengan syarat yaitu misalkan di sini anodanya adalah Cu. Nah, Cu garis 1, Cu2 plus garis 2, Ag plus garis 1, Ag. Jadi anoda garis 2 katoda. Garis 2 ini apa? Garis 2 ini menunjukkan jembatan garam. Nah, garis 1 ini menunjukkan lempengannya itu ya. Cu, Cu2 plus, Ag plus, Ag. Nah, penulisannya harus seperti ini. Syaratnya harus berdampingan yang ada muatannya. Ya. Yang ada muatannya harus berdampingan. Tidak boleh selang-seling. Misalkan Cu2 plusnya di sini. Tidak boleh. Ya. Harus sesuai dengan aturan. Namanya notasi sel atau diagram harus sesuai dengan aturan. Nah, untuk harga potensial sel, kita menggunakan rumus yang katoda dikurangi anoda. Ya, boleh pakai rumus yang ini. Nah, ingat di sini yang paling besar itu katoda itu 0,80 ya, dikurangi 0,34. Hasilnya menjadi positif 0,46 ya. Langsung saja masukin ke rumusnya. Juga ada misalkan untuk menentukan reaksi sel ya. Untuk menentukan reaksi sel itu kita harus mengeliminasi elektronnya. Di sini elektronnya sudah setara belum? Belum setara. Berarti kita eliminasi dulu ya elektronnya dengan menyetarakan dulu elektronnya. Berarti kalau kalian boleh kali 2, yang atasnya, yang bawahnya dikali 1. Atau yang bawahnya dikali setengah, yang atasnya kali 1. Tapi kalau misalkan mau mudah ya kali 2 juga nggak apa-apa. Di sini contohnya saya kali 2, maka menjadi 2Ag plus 2E menjadi 2Ag. Dan Cu, nah Cu-nya ini dibalik ya, karena dia anoda. Anoda itu berarti kan dia menyerahkan elektron ya. Kalau anoda itu menyerahkan elektron, artinya dia elektronnya harusnya sebelah kiri. Berarti ini dibalik. Reaksinya dibalik. Kalau ini nggak usah dibalik karena dia katoda atau reduksi. Anoda itu oksidasi, katoda itu reduksi. Berarti kalau reduksi itu dia menerima, berarti elektronnya benar ya di sebelah kiri. Kalau menyerahkan berarti elektronnya di sebelah kanan ya. Nah, berarti anoda ini harus dibalik. Nah, berarti nanti reaksi selnya itu udah setara nih elektronnya ya. Nah, yang berseberangan kan, udah berseberangan berarti dicoret. Nah, langsung turunkan saja 2Ag plus Cu jadi 2Ag plus Cu2. Ingat ya, kalau anoda itu dibalik karena dia menyerahkan elektron. Kemudian elektronnya disetarakan. Disetarakan, ya harusnya ini boleh ya menggunakan setengah. Misalkan nanti jadi Ag plus setengah Cu gitu boleh. Atau menggunakan kali 2 seperti ini. Nah, Pak, kok di sini ada 2-nya? Kalau yang di sini notasi sel nggak ada 2-nya ya. Notasi sel itu hanya menunjukkan mana katoda, mana anoda. Tidak perlu diberi koefisien ya. Biarpun koefisiennya 10 Cu atau 10 Ag terserah ya. Tapi di anoda di diagram sel atau di notasi sel itu ditulisnya hanya jenis anodanya apa, jenis katodanya apa. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalian
di sel volta ini harus bisa menentukan reaksi selnya, harus bisa menentukan mana anoda, mana katoda, harus bisa menentukan potensial sel, harga potensial sel. Terus juga ada yang katanya kesulitan dalam menghafal sel volta ya. Kesulitan dalam menghafal sel volta. Deret volta maksudnya. Nah, di sini sebenarnya ada singkatan-singkatan ya. Seperti lihat kalau Bapak Camat meninggal, nanti alam mana diamansis feodal dan lain-lain. Nah, atau dinyanyikan seperti lagu Korea ya. Lika baca nana, magal mana jana, cervet cedecon nisen, PBH CUHG, gitu. AG PT AULALALA itu deret volta gitu ya. Jadi seperti lagu Korea ya. Tapi harus diulang-ulang karena memang ya seperti ini ya deret volta. Nah, atau kalian hanya menghafal bagian-bagian mana yang sering keluar ya. Misalkan AL, CR, FE ya. Terus CU, AG gitu ya. Atau kalau misalkan biasanya di soal itu ada clue-cluenya ya, clue-clue tersendiri. Contohnya gini. Di sini NI sama ZN. Nah, ZN dia tanda panahnya ke arah sini kan, ke arah NI, berarti ZN yang menyerahkan, NI yang menerima. Nah, kalau yang menyerahkan apa tadi? Anoda. Kalau yang menerima berarti katoda. Ingat notasi sel. Seperti yang tadi, ini harusnya NI ya, sorry. Ini harusnya NI. NI 2+. Sorry. NI, ini juga NI. Nah, harusnya seperti ini ya. Nah, ingat notasi sel itu berarti anoda dulu baru katoda. Nah, di sini berarti Zn dia itu menyerahkan. Menyerahkan berarti oksidasi atau anoda. Nah, kemudian Ni di sini menerima. Menerima berarti reduksi atau dia katoda. Notasi selnya harus berdampingan muatannya ya. Seperti ini. Jadi kalian lihat dari arah elektronnya ya, bisa jadi ini clue tersendiri. Berarti kalau arah elektronnya ke sini berarti Zn yang menyerahkan. Begitu ya. Cara menentukan deret volta. Nah, ini potensial sel seperti yang tadi ya. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana gitu ya. Ada banyak potensial selnya ya. Nah, kita fokus pada yang ditanyakan di soal. Fs sama Mg. Ya udah, tinggal masukin Fs sama Mg-nya saja. Berarti katoda dikurangi anoda. Yang gede dikurangi yang kecil. Yang lebih positif dikurangi yang negatif. Berarti min 0,44, min 2,37 ya. Karena min itu semakin besar min, maka semakin kecil ya. Berarti ini yang Mg yang anoda. Nah, berarti ini jadi positif karena dia min ketemu min. Hasilnya plus 1,93. Oke, seperti itu mungkin pembahasan tambahan dari sel volta ya. Materi berikutnya itu tentang elektrolisis. Tapi sebelum elektrolisis, mungkin nanti kita akan membahas tentang korosi ya. Tentang korosi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.